Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi. Di awal video ini, Mimin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu, dikarenakan slide gambar komik dalam video ini terkadang akan sedikit berbeda dengan alur ceritanya. Namun Mimin berharap kalian bisa tetap terhibur dan menikmati video ini. Oke baiklah, tak usah berlama-lama lagi, kita simak aja alur ceritanya. Selamat menonton guys! Setelah Nona Zeng pergi, Tuan Wu menghampiri Chen Fan dan berkata dengan gelisah. Master Chen, bagaimana Anda bisa membiarkannya mengambil semua pil? Bagaimana jika mereka tidak membayar kita sepeser pun? Bagaimana jika mereka tidak mampu membelinya? Chen Fan menoleh kepada Tuan Wu dan berkata, tidak masalah apakah mereka mampu atau tidak. Dia telah berjanji kepadaku untuk membayar 10 miliar, maka itulah yang akan terjadi. Mata Chen Fan mengeluarkan kilau yang mengancam akan membunuh. Jika mereka tidak membayarnya dengan uang, maka mereka akan membayar dengan nyawa mereka. Lanjut Chen Fan dengan nada pasti. Melihat cahaya di mata Chen Fan, Master Wu teringat dengan Xin Zong. Master Chen telah membuat perjanjian serupa dengan Xin Zong, dan jika Xin Zong tidak membayar 45 juta yuan pada waktunya, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup sampai turnamen seni bela diri. Di mata Tuan Chen, kehidupan manusia sama tidak berharganya dengan semut. Dia bisa mengakhirinya dengan kemauan tanpa merasa bersalah. Menghadapi kekuatan absolut, itu seperti istana pasir di pantai. Menjadi tidak berarti saat hanyut oleh arus. Aku adalah immortal yang absolut dari Beisuan. Tidak ada yang bisa menolak untuk membayarku dan tetap hidup. Chen Fan berkata dengan ringan. Tak lama kemudian, Chen Fan memanggil Tuan Wu dan Asiu dan berkata kepada mereka, aku akan masuk mengasingkan diri dan berkultivasi untuk sementara waktu. Namun sebelumnya, aku akan mengajarkan kepada kalian terlebih dahulu, beberapa teknik untuk kalian latih. Jangan ganggu aku hingga aku keluar. Ya Master. Sahut mereka berdua. Sudah beberapa bulan berlalu sejak Chen Fan mengasingkan diri, dan ia merasa bahwa ia semakin dekat dengan tahap akhir dari pembentukan fondasi. Spirit Qin di sekitar kolam naga Yin jauh lebih kuat daripada Spirit Qi di sekitar pegunungan berkabut. Formasi kondensasi spirit yang dihasilkan dari kristal giok dan Qi Yin dari dasar kolam, semakin meningkatkan kecepatan peningkatan kultivasi Chen Fan. Teknik pembentukan tubuh fana yang ia gunakan mampu mengelola semua jenis kekuatan di dunia, termasuk kekuatan ganas yang merasuki ular yin raksasa yang telah berdiam selama ratusan tahun. Hal ini menjadikan kolam naga yin sebuah tempat yang bagus untuk setiap kultivator mencapai peningkatan dari kultivasinya. Setiap kali dia tidak berkultivasi, ia akan menciptakan lebih banyak elisir seperti pil pembentuk jiwa yang dapat membuat spirit Qi-nya terus meningkat. Entah berapa banyak pil pembentuk jiwa yang telah dia habiskan, hingga suatu kali, sesaat setelah ia menelan pil, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Pada dasarnya pil pembentuk jiwa tidak bekerja di bagian fisik, tetapi pada jiwa dan roh. Tetapi kali itu, Chen Fan merasakan pelipisnya berdenyut saat pandangannya kabur. Itu adalah tanda adanya lonjakan tiba-tiba pada bagian energi jiwanya. Suatu perasaan luar biasa yang ia rasakan, yang juga membuat tubuhnya sedikit kewalahan untuk menerimanya. Namun, tanpa rasa takut atau khawatir, Chen Fan kemudian memulai teknik rahasia yang disebut teknik pemurnian roh. Itu adalah salah satu teknik yang paling efektif untuk membangun kehendak immortal. Begitu energi tak berbentuk terkonsentrasi, keberadaan mereka membuat ruang menjadi melengkung dan menekuk, mengubah udara di sekitar Chen Fan menjadi cair. Tiba-tiba, wus! Suara itu tidak keluar dari mulutnya, tetapi itu berasal dari bidang keberadaan lain di mana kesadaran terdalamnya berada. Atas perintahnya, energi jiwanya bergolak bergabung menjadi satu singularitas sebelum meledak dalam dirinya sendiri, melepaskan gelombang energi yang berdesir melintasi ruang dengan kecepatan kilat. Potongan area beberapa puluh meter di sekitar Chen Fan porak-poranda, batu dan pohon tumbang berserakan di mana-mana. Chen Fan membuka matanya perlahan.
Dari tempat dia berdiri, dia bisa melihat dari jauh butiran air di daun, antena semut yang berkedut dan dia bisa mendengar detak jantung makhluk kecil yang berhibernasi beberapa meter di bawah bumi. Bahkan dia bisa melihat ke sisi lain kolam, di mana Asiu sedang berlatih dan melihat bagaimana aliran energi mengalir melalui sarafnya. Kehendak immortal, memungkinkannya untuk mengamati lingkungan sekitarnya dengan sangat detail. Bukan hanya 5 panca inderanya, tetapi juga indera keenamnya. Rentang efek dari kehendak immortal Chen Fan jauh melebihi dari beberapa ratus meter. Bahkan itu sudah cukup untuk menutupi seluruh lembah dan gunung. Membangun kehendak immortal berhasil. Sekarang saya harus mulai membuat lebih banyak artefak sihir. Begitu Chen Fan menatap tulang belakang ular Yin, dia langsung tahu cara terbaik memanfaatkannya. Dengan bantuan kehendak immortal yang baru didapatnya, Chen Fan mengukir beberapa susunan sihir ofensif ke tulang belakang ular. Chen Fan akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Simbol-simbol emas yang membentuk garis, diukir di sepanjang tulang belakang ular Yin sepanjang 20 meter. Pengukiran selesai, dan Chen Fan hanya harus mengaktifkannya sekarang. Mulai. Chen Fan tiba-tiba menembakkan energi ke tulang belakang ular, menerangi simbol-simbol emas. Dia memperhatikan ketika tulang belakang besar mulai menyusut, dalam ukuran sampai hanya seukuran ikat pinggang. Pinggang tulang memiliki warna batu giok dan ditutupi dengan simbol-simbol kecil. Itu tampak seperti artefak yang digunakan oleh dewa di zaman purba. Pada saat itu, Chen Fan akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Dengan mengecilkan ukurannya, memungkinkannya untuk membawa artefak itu kemanapun. Biar aku coba kekuatannya. Chen Fan melemparkan ikat pinggang tulangnya ke batu granit besar. Di udara, ikat pinggang tulang berubah menjadi cambuk tulang sepanjang 30 meter sebelum mendarat dengan keras di atas batu. Kabum! Batu itu meledak seolah-olah terjebak oleh batang dinamit, dan hancur seperti sepotong tahu, melemparkan banyak pecahan kecil batu ke udara dan menciptakan hujan kerikil. Kekuatannya luar biasa. Aku akan menamakan artefak ini cambuk tulang Yin ganas. Keberhasilan itu meringankan suasana hati Chen Fan dan mendorong tekadnya untuk mencapai tahap akhir dari tingkat pembentukan fondasi. Cambuk tulang itu kemudian ia pakaikan di tangannya, menjadi seperti aksesoris gelang yang tidak mencolok. Kala itu, Asiu sedang berlatih teknik tinju dari salah satu teknik 36 bentuk bela diri sejati di pintu masuk lembah. Tinju palu di udara. Dia melengkungkan kedua tangannya dan mengangkatnya ke dadanya seolah dia memegang bola raksasa. Gerakannya lambat dan santai seperti Tai Chi. Perlahan dan lembut, dia menekan tangan kecilnya di atas batu besar. Ketika dia melepaskan telapak tangannya meninggalkan kesan yang dalam di permukaan datar batu yang keras itu. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, dia telah meningkatkan kekuatan internal secara signifikan. Berubah dari seorang gadis desa biasa, menjadi seorang prajurit yang kuat dan terampil. Asiu, kamu sudah mulai menguasai tinju palu di udara. Master Wu berjalan ke arah Asiu sambil tersenyum. Penampilan Tuan Wu telah banyak berubah. Dia tampak lebih bersemangat dan bijaksana. Baginya saat ini hanya beberapa langkah lagi dari mencapai kondisi transenden. Asiu mengumpulkan spirit ki-nya dan memandang ke arah lembah dengan khawatir. Master Chen telah hidup dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Apakah dia baik-baik saja? Kabum! Master Wu dan Asiu sangat terkejut. Suara keras seperti ledakan terdengar dari arah lembah, tempat Chen Fan mengasingkan diri. Tampak dari kejauhan debu tanah beterbangan bagai ditiup angin topan, mengguncang pepohonan dan bebatuan di sekitar lembah, bahkan getaran yang dihasilkannya mencapai tempat mereka berada. Tak lama setelah keadaan mulai tenang, tampak seseorang berjalan santai menghampiri mereka. Tuan Chen! Tuan Chen! Apakah ini benar-benar Anda? Baik Master Wu dan Asiu bertanya gugup karena terkejut. Walaupun mereka tidak mengerti sepenuhnya peristiwa yang sedang terjadi, namun kehadirannya yang menggoncangkan membuktikan bahwa ia telah berhasil menerobos di dalam pengasingannya. Selamat, Tuan Chen! Kata Master Wu dan Asiu bersamaan. Master Wu bergegas memberi hormat kepada Master Chen. Sementara Asiu juga menatap Chen Fan dengan wajah riang gembira. Chen Fan mengaitkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, aku akhirnya berhasil menyelesaikan tahap pencerahan immortal. Dan aku juga sudah terlalu lama pergi. Sudah waktunya bagiku untuk kembali. Senyum Asiu membeku di pipinya.
Dia bergumam, "Tuan Chen, apakah Anda akan berangkat ke kota Chuzhou? Bisakah kamu membawaku bersamamu?" Chen Fan melangkah keluar, berjalan lurus menuju pintu masuk lembah. "Kenapa aku harus membawamu bersamaku? Aku gurumu, bukan pengasuhmu. Kamu harus mengikuti Wushan He mulai sekarang. Kamu boleh mencariku lagi, saat kamu sudah menguasai sepenuhnya teknik palu di udara dan tangan awan rendah hati." Sebelum kata-kata Chen Fan memudar, dia sudah menghilang dalam kabut, tanpa memberi ASI waktu untuk memproses apa yang terjadi. Dalam beberapa hari kemudian, akhirnya Chen Fan telah tiba di perumahan Lakeside. Sambil berjalan santai di area perumahan ia bergumam, "Setelah beberapa bulan mengasingkan diri, aku telah meningkatkan basis kultivasiku, melatih mental dan instrumenku, dan juga melatih keterampilanku. Sekarang, tidak peduli keluarga Hong dari luar negeri ataupun kekuatan lainnya, aku yakin bisa melawan mereka." Tiba-tiba, terdengar suara memanggilnya dari belakang. "Chen Fan, kau akhirnya kembali." Chen Fan menoleh dan melihat Wei Ziking berjalan mendatanginya dengan senyuman. "Wei Ziking, apakah kau menungguku? Apa ada masalah?" Wei Ziking berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan nada serius, "Kakekku ingin bertemu denganmu sebelum kamu pulang ke rumah." Dia kemudian berkata dengan ragu-ragu, "Dan ayahku juga ada di sini, dia ingin bertemu denganmu juga." "Ayahmu? Wei Changgeng?" tanya Chen Fan terkejut. "Bukankah dia adalah kolonel senior di wilayah militer Jianling?" "Benar," jawab Wei Ziking. Hubungannya dengan Pak Tua Wei dapat dipahami oleh Chen Fan apabila bantuannya dibutuhkan. Tetapi dalam hal militer, Chen Fan tidak memahami hal yang bisa ia lakukan. Namun, karena tidak ada yang mendesak untuk dikerjakannya saat itu, ia pun menyetujui untuk memenuhi ajakan tersebut. "Baiklah. Aku bisa menemuinya," kata Chen Fan kemudian. Tiba di kediaman keluarga Wei, Chen Fan disambut oleh dua orang di ruang tamu. Pak Tua Wei yang seorang, sementara yang satu lagi, seorang pria paruh baya, mengenakan seragam militer, berdiri tegak seperti pohon cemara yang tinggi. Wajahnya keras dan acuh tak acuh, dan di bahunya, ia membawa tanda-tanda yang menampilkan 4 bintang terjepit di antara 2 garis horizontal. "Tuan Chen, lama tidak bertemu. Pil yang kau berikan sangat berguna bagiku." Pak Tua Wei tersenyum dan berdiri untuk menyambut Chen Fan. Kesehatannya jauh lebih baik daripada 6 bulan lalu. Langkah mantapnya membawa semangat sedemikian rupa, sehingga bisa disadari bahwa lelaki tua itu akhirnya menyempurnakan kekuatan internalnya. Lama tidak bertemu. Chen Fan mengangguk dan melihat sepintas ke arah pria paruh baya di sampingnya. "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan Wei?" Chen Fan bertanya dengan ringan setelah dia duduk. "Bukan aku, tapi Changgeng," jawab Pak Tua Wei terdengar serius. Wei Changgeng mengangguk dan menatap Chen Fan dengan tajam. "Master Chen, semua orang telah berbicara tentang kemampuan bela diri Anda, tentang betapa tak terkalahkannya Anda. Aku ingin tahu apakah rumor itu nyata?" Chen Fan mengernyitkan alisnya, menatap Wei Changgeng dan kemudian berkata, "Ya, itu benar. Tapi apa hubungannya denganmu? Tolong, bisakah Anda menunjukkannya padaku?" Mata Wei Changgeng berkilau. Chen Fan tersenyum. Dia berencana menunjukkan kepada keluarga Wei sebuah tampilan kekuatan untuk mencegah mereka menyembunyikan niat untuk menyakitinya. Dia bertanya pada Wei Changgeng, "Apakah kamu membawa pistol?" Wei Changgeng terkejut dan mengerutkan alisnya. "Apa hubungannya dengan demonstrasi Anda?" Chen Fan menunjuk Wei Changgeng dan kemudian menunjuk kembali kepada dirinya sendiri. "Cobalah senjatamu padaku. Tembak aku." "Apa?" Wei Changgeng berpikir telinganya telah memainkan trik padanya. Wei Ziking dan Pak Tua Wei juga terkejut dengan apa yang mereka dengar. "Saya katakan, tembak aku," kata Chen Fan mengulangi. "Baiklah. Sesuai keinginan kamu," sahut Wei Changgeng sambil mengeluarkan pistol dari sakunya. Wei Changgeng adalah pria yang tidak masuk akal. Jika menembak bocah itu adalah apa yang diperlukan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dia akan menurut. "Master Chen, apakah Anda siap?" Wei Changgeng memegang pistol di tangannya dan bertanya terakhir kali. "Lakukan." Chen Fan duduk diam dan berkata dengan bangga. Bang! Terdengar suara pistol ditembakkan. Tangan Chen Fan pun bergerak secepat kilat, menangkap peluru yang melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Dan
Sebutir peluru telah berada di telapaknya. Ayah! Dia benar-benar menangkapnya. Wei Ziqing tersentak. Bahkan pria tua Wei kehilangan kata-kata. Sementara senyum ceria pecah di wajah Wei Changgeng. Jadi rumor itu benar. Kemampuanmu sesuai dengan yang mereka katakan. Wei Changgeng lalu memberi hormat kepada Chen Fan dan berkata, Master Chen, alasan saya mengundang Anda ke sini hari ini adalah, saya ingin meminta Anda untuk menjadi kepala instruktur dari unit Chang Dragon. Kepala instruktur Chang Dragon? Apa maksudmu? Chen Fan terkejut karena dia tidak tahu apa artinya. Wei Changgeng kemudian menjelaskan dengan detail mengenai unit militer yang diberi nama unit Chang Dragon. Unit Chang Dragon adalah pasukan elit yang dipilih dari unit penegakan hukum. Dilengkapi dengan senjata paling canggih, mereka menjalani pelatihan sistematis untuk mempersiapkan mereka untuk tugas yang paling sulit. Setelah menerima penjelasan menyeluruh dari Wei Changgeng, Chen Fan mulai dapat memahami peran dan pengaruh unit pasukan khusus tersebut. Oke. Jadi, kepala instruktur ini adalah posisi tertinggi yang bertanggung jawab atas persatuan dalam pelatihan dan pertempuran. Namun, jika posisi itu sangat tinggi, kenapa kau menawarkannya kepadaku? Tanya Chen Fan masih tidak mengerti. Dengan sedikit tersenyum Wei Changgeng menjawab Chen Fan. Belum lama ini, dilakukan kompetisi yang melibatkan 10 unit pasukan khusus. Ragu kami mendapatkan posisi ketiga terakhir. Karena merasa gagal, instruktur sebelumnya menyalahkan dirinya sendiri dan kemudian mengundurkan diri dari posisi. Mendengar keterangan ayahnya, Wei Ziqing tiba-tiba berseru. Tapi ayah, 10 tim itu kan termasuk 3 di antaranya adalah unit yang tidak fokus pada pengembangan pasukan khusus. Apakah itu berarti? Ya. Unit Chang Dragon berarti menduduki peringkat paling rendah dari 7 wilayah militer yang ada. Sahut Wei Changgeng mengangguk malu. Bahkan, jika memang demikian, kau seharusnya tidak perlu mencariku, karena aku bahkan tidak paham jenis senjata yang kalian gunakan. Kata Chen Fan bingung. Master Chen, Anda tidak perlu cemas tentang hal itu. Anda hanya perlu bertanggung jawab atas pelatihan kemampuan tempur pribadi mereka, kata Wei Changgeng. Dalam hal kemampuan tempur individu, pasukan Chang Dragon tidak dapat bersaing dengan pasukan khusus lainnya. 1 orang pasukan khusus lain dapat mengalahkan 3 orang pasukan Chang Dragon sekaligus. Tiba-tiba Wei Ziqing memotong pembicaraan ayahnya karena penasaran. Ayah, lalu siapa yang memenangkan kompetisinya? Pemenangnya adalah pasukan khusus Longya, milik Yantian dari wilayah militer Yanjing. Wei Changgeng berkata dengan cemburu. Wei Changgeng lalu melangkah menghampiri Chen Fan. Dia tidak memberi Chen Fan waktu untuk menolak dan bergegas melanjutkan perkataannya. Yakinlah bahwa tugas itu tidak akan mempengaruhi sekolah Anda. Pangkalan pelatihan sangat dekat dengan kota Chuzhou, dan sebagai kepala instruktur, Anda tidak perlu tinggal di pangkalan sepanjang waktu. Anda hanya perlu memberitahu mereka tentang pelatihan mereka selama 2 hingga 3 hari seminggu. Master Chen, kami mohon dengan tulus. Wei Changgeng berkata sambil menatap Chen Fan dengan memohon. Chen Fan tenang menatap Wei Changgeng sementara benaknya berpikir. Wei Changgeng mencoba memahami perilaku Chen Fan, ketika sekelebat pikiran mendarat di kepalanya. Segera ia melanjutkan perkataannya. Jika kau setuju, segala syarat bisa dibicarakan. Bahkan, kami bisa menjamin keamanan orang tuamu dan posisimu di Jiangbei. Perkataan Wei Changgeng diucapkannya dengan tegas tanpa keraguan sedikit pun. Mendengar kata-katanya, Wei Ziqing dan Pak Tua Wei hanya bisa menatap Chen Fan. Baiklah, aku bersedia. Tapi aku punya satu syarat. Aku akan menggunakan nama Chen Beisuan sebagai identitasku. Ujar Chen Fan dengan tegas. Bagus. Tidak masalah. Aku akan mengirim orang untuk menjemputmu sesegera mungkin. Sahut Wei Changgeng dengan antusias. Setelah Chen Fan pergi meninggalkan kediaman Wei, Pak Tua Wei masih berbincang-bincang di ruang tamu bersama Wei Changgeng dan cucunya Wei Ziqing. Changgeng, jika kau tidak mengatakan hal terakhir itu, mungkin dia akan langsung menolakmu. Wei Changgeng terkejut dan menatap ayahnya. Maksudnya, tentang posisinya di Jiangbei? Bukan. Tetapi tentang keamanan keluarganya. Sahut Pak Tua menjelaskan maksudnya. Sejak Chen Fan mendapatkan kehidupannya kembali, selain untuk menebus kesalahan dari fondasi kultivasinya, keluarga dan gadis yang dicintainya, menjadi prioritas yang utama baginya.
Siapapun yang menghalanginya akan dihancurkan, dan yang berdiri di pihaknya tidak akan pernah dikecewakan. Inilah tekad seorang dewa surgawi. Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.